pastikan bahwa jauh sebelum itu dilakukan berbagai komunikasi sehingga ada kesadaran dari lembaga tersebut, oh iya, saya bisa menerima dan memahami saran dan tindakan korektif kita. Oh iya, saran dan tindakan korektif kita ini yang kita tawarkan itu pada dasarnya adalah memperkuat positioning lembaga mereka. Koruptif saja, tetapi ternyata mengimplementasikannya ya tidak bisa. Nah, di sini berarti kita terjebak dalam satu, betul bahwa kita sudah piawai dalam menyusun saran dan tindakan korektif kita, tetapi dalam hal ini kita gagal mempengaruhi lembaga tersebut untuk melaksanakan berbagai macam saran dan tindakan korektif kita. Apakah itu suatu masalah? Jelas kalau menurut saya menjadi masalah. Kenapa? Karena kita bekerja itu untuk menyelesaikan masalah. Kita bekerja agar saran dan tindakan korektif kita ini dilaksanakan. Nah, kalau itu tidak dilaksanakan, berarti itu sebetulnya cara bekerja kita itu harus ada yang dirubah. Nah, salah satu yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan semuanya ya, termasuk juga tadi kita sudah bahas di sini. Pastikan bahwa jauh sebelum itu dilakukan berbagai komunikasi sehingga ada kesadaran dari lembaga tersebut, oh iya, saya bisa menerima dan memahami saran dan tindakan korektif kita. Oh iya, saran dan tindakan korektif kita ini yang kita tawarkan itu pada dasarnya adalah memperkuat positioning lembaga mereka, gitu kan? Pada dasarnya membuat mereka hadir di masyarakat, itu. Nah, seringkali hal itu ternodai gara-gara tadi kitanya terlalu misalnya reaktif, apa istilahnya menjudge gitu kan, mengejar mereka sebagai tersangka. Nah, kita juga pendekatannya seperti polisi penegakannya, kirim surat gitu kan, menyatakan mereka salah segala macam. Nah, sehingga akhirnya walaupun tindakan korektif kita itu menurut kita bagus, akhirnya mereka nggak mau nerima karena adanya cara yang salah dari kita. Itu pun harus kita pahami. Artinya prosedur kita itu pun harus bisa menjaga marwah mereka. Mereka tidak dipermalukan gitu ya. Mereka tidak istilahnya dipanggil ke ombudsman itu tidak merasa bahwa itu dipanggil diperiksa. Nah, ini juga harus menjadi faktor pembeda dengan lembaga lain. Ketika misalnya kepolisian memanggil itu jelas-jelas meriksa, KPK memanggil jelas-jelas memeriksa, BPK datang, wah mereka sudah ini ya, sudah di jantungnya, oh ini mana lagi nih yang mau di sasar. Ombudsman itu harusnya, oh ya saya dipanggil oleh ombudsman itu sebetulnya hanya untuk membantu mereka agar mereka bisa mendampingi kita. Nah, ini poin ini yang paling penting. Kalau sudah seperti ini, penyelesaian kita ini dengan secara humanis ini, saya yakin tindakan dan korektif yang kita tawarkan itu pasti akan mereka laksanakan. Nah, poinnya di mana agar seperti itu, makanya kita harus segala sesuatu jangan dulu menggunakan yang sifatnya prosedural formal. Pertemanan itu wajib kita bangun. Gitu. Yudin misalnya, tiba-tiba kita ketemu, baru pertama ketemu, saya kritik Pak Yudin. Pak Yudin begini, kira-kira Anda tersinggung nggak? Tersinggung. Begitu juga Yudin, tiba-tiba kritik saya pasti tersinggung. Tapi coba kalau kita sudah ada kopi sambil ngerokok, ketawa sama-sama, lu jangan begini, kamu jangan begini. Kira-kira kan enak. Nah, prinsipnya sama juga seperti begitu. Jadi ketika kita menyalahkan dan kita itu sudah tahu bahwa kita ini adalah bagian dari mereka, mereka pasti akan menerima. Gitu, Yudin ya. Tapi Pak, terakhir Pak, kalau sudah secara kelembagaan, semua sudah kita lakukan, mau hal yang baik, yang soft sudah kita lakukan, tapi kemudian saran juga tidak sudah diturunkan, kadarnya diturunkan gitu ya, untuk dari kesepakatan menjaga marwah lembaga yang kita awasi ini. Itu kalau sudah kita lakukan tetap tidak dilaksanakan, ada upaya lain nggak? Ya, gini, menjaga marwah itu berbeda, bukan berarti kita menurunkan derajat tindakan korektif kita.
Tapi menjaga marwah itu dalam rangka tadi, menyelesaikan kita itu dengan pendekatan yang sangat komunikatif, dengan pendekatan yang humanis. Tidak kita menyatakan sebagai pemeriksa dan mereka sebagai yang terperiksa gitu ya. Nah, untuk kualitas tindakan korektif kita, nah masalahnya kan seringkali, oh ini ombudsman ini karena punya kecenderungan misalnya, punya motif lain. Makanya selalu selama 10 bulan ini Yudin yang saya pelajari, maka pisau bedah kita untuk menyarankan dan tindakan korektif kita adalah regulasi. Kalau basisnya regulasi Yudin enak, kita tinggal mengatakan ini Bapak melanggar undang-undang. Bapak melanggar prosedur yang Bapak buat sendiri. Bapak melanggar peraturan yang Bapak buat sendiri. Nah akhirnya mereka merasa diingatkan, iya ya. Kan membuat regulasi seperti itu bukan barang murah. Prosesnya panjang. Tadi itu ketika mereka seperti itu kan ingin menegakkan, ingin memuliakan masyarakatnya kan. Nah, ketika kita semua tindakan kita berbasiskan regulasi tadi, rasanya sih kalau menurut saya mereka akan cukup menerima saran dan perbaikan kita dan kita pun akan terjauhkan dengan tadi paradigma jika punya kepentingan lain gitu ya. Dan kalau sudah seperti itu mereka misalnya tidak mau melaksanakan tindakan dan korektif kita, nah disitulah ketegasan kita. Itu wajib. Kita harus bertindak tegas menyatakan bahwa ada regulasi yang dilanggar. Konsekuensinya kan jelas. Kalau seorang kepala daerah ataupun kepala instansi melanggar aturan itu kan nanti ada jelas. Kalau di undang-undang bagaimana segala macam. Misalnya kalau itu terbukti melanggar undang-undang. Ya. Nah, tetapi kalau misalnya melanggar prosedur segala macam, maka dengan judgement maladministrasi kita bisa menyatakan bahwa pejabat yang bersangkutan tidak kompeten. Nah, tapi ketika ditanya apa dasarnya, ini dasarnya. Nah, oleh karena itu penting bagi kita semua dalam membuat saran dan tindakan korektif kita berbasiskan pada regulasi. Begitu, brother. Jadi Pak bisa saya katakan kalau berdasarkan regulasi dan kalau dikaitkan dengan kemarin tanggal 9 hari anti korupsi, Pak. Nah. Ya, sebenarnya anti korupsi itu terjadi karena ada maladministrasi. Betul. Begitu, kalau tidak ada maladministrasi tidak akan terjadi. Nah, itulah yang membedakan, Yudin. Kalau KPK, BPK bekerja di hilir, ombudsman itu harus bekerja di hulu. Sehingga berkontribusi terhadap tadi penyelewengan kewenangan terhadap pencegahan korupsi, nepotisme, kolusi juga gitu kan. Itu dicegah dengan adanya ombudsman. Makanya ombudsman harus sering-sering silaturahmi mengawasi pemerintah daerah gitu ya, mengawasi berbagai instansi. Silaturahmi berkunjung, Pak ya? Iya. Bahasa kita mau melakukan pengawasan, tapi bahasa yang kita sampaikan Pak, kita ingin silaturahmi. Dalam silaturahmi itu Pak bagaimana ini kan enak gitu. Siap. Ya. Iya. Oke. Ya, jadi karena sudah waktu Pak. Ya, dan kita jangan terlalu berat-berat lah. Ya, oke. Terima kasih Pak sudah meresmikan Tolomato ini. Ya. Insya Allah ke depan akan tetap eksis, tidak hanya selama ada Bapak di sini. Iya. Tapi kalau mau jadi YouTuber tiap hari harus posting ini. Oh iya. Insya Allah nanti ada orang yang khusus untuk jangan terlalu serius-serius temanya. Kita kasih misalnya nanti wawancara, ada yang mengadu datang ke sini. Ya, rencananya begitu ada yang ngadu, gunakan ini sebagai media untuk mencerahkan publik ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak JK atas kunjungannya di Gorontalo. Semoga berkesan dan bisa balik lagi ke sini. Oke. Ya. Terima kasih Yudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sampai jumpa.